Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adalah kalimat yang harus kita ucapkan setiap hari, karena sungguh tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat mencintai kita dan selalu mendoakan akan keselamatan kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Baiklah, pada video kesempatan kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang berjudul Kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Sekali lagi, kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu berarti takut. Jadi pada diri orang yang beriman itu harus memiliki sifat dua, yaitu khauf dan roja. Khauf artinya takut, sehingga takut meninggalkan apa yang Allah perintahkan, dan otomatis dia akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roja, yaitu berharap, hanya berharap pahala, kebaikan, ampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, apa saja langkah agar kita bisa menggapai khusyuk dalam sholat? Dalam kaitannya dengan sholat, maka khusyuk itu berarti hadirnya hati di dalam sholat, sadar bahwasanya dia sedang sholat. Kata para ulama, minimal khusyuk itu ketika takbiratul ihram dan salam pertama itu minimal. Karena yang Allah pandang ketika sholat itu adalah khusyuk kita. Terkadang baru saja takbir Allahu Akbar sudah pikiran kemana-mana. Tidak apa-apa kalau bagi pemula, tapi alangkah baiknya kita tingkatkan ibadah kita agar lebih baik lagi. Dan itu pun sudah termasuk menggugurkan kewajiban sholat. Akan tetapi nilai pahalanya Allah yang tahu, sesuai sebanyak apa kita khusyuk di dalam sholat. Baiklah, yang pertama itu kita harus mengenal makna sholat. Makna sholat itu adalah zikir. Di dalam surah At-Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya kata Allah, aku adalah Allah. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu hakikatnya adalah zikir. Dan zikir akbar itu ada di dalam sholat. Karena di dalam sholat itu lengkap. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada takbirnya, ada sholawatnya, ada doanya, doa minta ampun dan lain sebagainya. Lengkap di dalam sholat itu. Oleh karena itu, kalau kita mau zikirnya banyak, perbanyak sholat. Bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Kemudian kita perlu persiapan yang mantap agar dapat mengerjakan sholat dengan khusyuk. Salah satunya dengan modal ilmu. Karena khusyuk itu sulit untuk dicapai kalau tidak ada ilmu. Contohnya kata Rasulullah, sholatlah kalian seakan-akan ini sholatmu yang terakhir. Sehingga kalau kita beranggapan yang seperti itu, maka kita akan sungguh-sungguh mengerjakan sholatnya. Nah, kemudian dari segi toharohnya, bersucinya, harus bersih, harus bagus, benar. Karena kalau ada najis otomatis tidak akan khusyuk sholatnya, bahkan batal. Kemudian wudunya sempurna. Kemudian rukun-rukun di dalam sholatnya dan yang sunnahnya dia mengetahui dan bisa diterapkan di dalam sholat. Insya Allah tercapailah sholat yang khusyuk. Kemudian bersihkan hati. Bersihkan hati dari apa? Dari kecintaan dunia yang berlebihan. Boleh kita cinta dunia, tapi sekadarnya.
Kata Rasulullah, orang beriman itu di dunia seperti orang yang asing. Dia hanya menjelajahi dunia ini hanya sebentar dan nanti akan pulang kembali, maksudnya ke negeri akhirat. Jangan terlalu cinta dunia. Kalau cinta dunia nanti masuk ke dalam hati, ketika sholat ingat tuh dengan dunia. Itu yang sulitnya. Bahkan yang lupa sekalipun bisa ingat di dalam sholat. Itu luar biasanya iblis ini, luar biasa bisikannya. Oleh karena itu jangan terlalu cinta dunia. Dibersihkan hati ini. Bagaimana cara membersihkan hati? Perbanyak baca Quran, melakukan puasa, sholat malam, dan istighfar. Itu cara-cara untuk membersihkan hati agar sholat kita khusyuk. Kemudian kita memahami makna bacaan sholat. Dari takbir sampai salam kita mengerti dengan makna bacaan kita. Jadi ketika kita sholat, itu yang diterjemahkan di dalam hati. Sehingga bacaan sholat kita tidak kosong tapi bermakna. Itulah salah satu yang paling sangat menentukan apakah seorang itu khusyuk atau tidak sholatnya. Memahami makna bacaan sholat itu sangat penting. Karena dengan cara memahami maknanya, kita otomatis tidak akan memikirkan hal-hal di luar kegiatan sholat. Kemudian lagi pandangan harus ditujukan kepada sajadah, ke tempat sujud. Kata Rasulullah SAW, pandangan mata orang yang sholat ke atas, ke samping atau ke arah manapun itu sesungguhnya matanya dicuri oleh syaitan. Jadi sholat kita sulit untuk khusyuk apabila pandangan kita ke tempat-tempat lain. Jadi fokus saja ke tempat sujud. Nah, oleh karena itu gambar sajadah jangan macam-macam. Gambar upin-ipin misalnya. Nah itu kan merusak pemikiran kita tentang kita ini sedang sholat atau apa gitu. Jadi carilah gambar-gambar yang masjid yang biasa-biasa aja lah, jangan terlalu mencolok. Karena itu adalah salah satu langkah agar sholat kita khusyuk. Jadi persiapan sebelum sholat itu sangat penting. Bagaimana toharah dilakukan dengan benar, wudhunya dengan benar, sampai mengerjakan sholat dengan benar. Dan biasanya yang membuat seseorang itu khusyuk dalam sholat, dia mengerjakan sholat itu di awal waktu. Karena tidak mungkin orang yang khusyuk dalam sholat itu di akhir waktu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sebelum azan berkumandang dia sudah siap di tempat sholat, maka nanti di padang mahsyar dibangkit wajahnya seperti kasyams, seperti matahari, sampai malaikat itu kagum. Wajah orang ini seperti lentera di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya itu ternyata amalnya, sebelum azan berkumandang dia sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang sangat penting yaitu merasa diri berhadapan dengan Allah. Kalau kita saja berhadapan sama manusia, berpakaiannya bagus, pakai minyak wangi misalnya, kata-katanya diatur, bersih diri kita, itu kalau kita menghadap manusia, apalagi sama Allah, Tuhan semesta alam, pastilah kita harus memakai pakaian yang baik agar sholat kita pun khusyuk insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.